Shalom Aleihim, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 13 Januari 2025. Kembali saudara, saya mengajak saudara-saudara untuk bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan marilah kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Panggilan Tuhan Yesus kepada kita. Bacaan liturgi hari ini dari Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 6 dan Markus 1 ayat 14 sampai dengan 20. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, bacaan Injil yang kita baca dan renungkan hari ini saudara merupakan panggilan Yesus Tuhan kepada kita semua untuk bertobat, percaya dan mengikuti Dia saudara. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Markus 1 ayat 15 dan 17. Adakah kita mendengar akan panggilan dan ajakan Tuhan Yesus ini saudara? Bertobatkah kita? Percaya dan mengikut Diakah kita? Tuhan Yesus memanggil kita semua untuk bertobat saudara. Pertobatan adalah keadaan di mana seseorang berdosa menyesal karena dosa-dosanya saudara. Yang dinyatakan kepadanya oleh terang firman Tuhan dan gerakan Roh Kudus. Sehingga dengan kehendaknya sendiri ia mengubah pikiran dan hatinya lalu berbalik dari dosanya dan berpaling kepada Allah. Bertobat saudara merupakan jembatan kita untuk dapat terkoneksi kembali dengan Allah Bapa yang selama ini terputus karena dosa-dosa kita. Dan bertobat juga berarti saudara, kita mau berbalik 180 derajat saudara, bukan 360 derajat saudara. Saya ulangi saudara, bertobat berarti kita mau berbalik 180 derajat, berbalik kembali kepada Allah dengan meninggalkan kehidupan lama kita. Di dalam perjanjian baru ada dua kata Yunani untuk pertobatan. Yang pertama saudara, pertobatan yang pertama adalah metanoia, yang berarti perubahan hati, yakni pertobatan nyata dalam pikiran, sikap, pandangan, serta berputar balik dari dosa kepada Allah dan pengabdian kepadanya. Perkataan kedua adalah epistrope, yang berarti kembali, berputar, meninggalkan jalan sekarang dan berniat untuk menjalankan hidup yang baru. Pertobatan merupakan pilihan bagi kita yang ingin selamat saudara. Dan sekaligus merupakan karunia Allah. Saya ulang ini saudara, ini sangat penting sekali saudara. Pertobatan merupakan pilihan bagi kita yang ingin selamat dan sekaligus merupakan karunia Allah. Kenapa? Sebab Dialah yang menarik hati manusia kepada pertobatan melalui pekerjaan Roh Kudus. Tanpa anugerah Allah, tidak mungkin kita bisa mengalami pertobatan sejati, saudara. Alkitab menulis, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Roma 2 ayat 4. Yang kedua saudara, panggilan untuk bertobat ini tidak berhenti di situ saja. Lanjut Yesus, percaya kepada Injil. Dikatakan dalam Injil, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Setiap orang yang percaya, saudara. Percaya kepada siapa? Ya, Yesus Tuhan.
melalui pewartaannya, Injilnya, maka kita tidak binasa, saudara, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, saudara. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9. Kita pun tak cukup hanya bertobat dan percaya begitu saja, saudara, tapi juga mau mengikuti Dia yang adalah sumber keselamatan, saudara. Mengikuti Dia, Yesus Tuhan, itu berarti yang pertama, mengutamakan Dia dan mau belajar dari Dia, saudara. Yang kedua, mengutamakan Dia di atas segala-galanya. Yang ketiga, bersedia memikul kuk dan belajar kepadanya. Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30. Yang keempat, memiliki kerelaan untuk menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Dia. Markus 8 ayat 34. Sudahkah kita mendengar suaranya yang memanggil kita? Adakah kita mengikutinya, saudara? Atau kita enggan mengikutinya karena kita asik dengan dunia kita yang begitu terpesona? Kita tidak saja diajak untuk mengikuti Dia. Kita pasif, tidak, saudara. Tidak bergerak, bukan itu, saudara. Kita mengikuti Dia bukan hanya membaca Alkitab, berdoa, rajin ke gereja. Tidak, saudara. Kita dituntut untuk aktif, bergerak maju. Kata Yesus, kamu akan kujadikan penjala manusia. Markus 1 ayat 17. Dan inilah amanat agung yang diberikan kepada kita sebelum Dia naik ke surga. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Saudaraku yang terkasih, Regi hari ini saudara mau mengingatkan kepada kita semua, saya dan saudara, bahwa setiap nama-nama kita, saudara, setiap person saat ini, saudara, secara pribadi dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk bertobat dan percaya kepada Injilnya serta mengikuti Dia, saudara. Kita dituntut untuk aktif, untuk maju bergerak, menarik jiwa-jiwa yang masih dalam kegelapan, yang tersesat, saudara, untuk dikembalikan kepada Yesus. Mari, saudaraku yang terkasih, janganlah berhenti pada tahap panggilan untuk bertobat dan percaya saja, saudara. Tetapi hendaklah kita juga mau meresponi panggilan untuk mengikuti Dia, dengan mau menarik jiwa-jiwa yang dalam kegelapan dan tersesat. Dengan demikian, kita menjadi murid-muridnya yang berkenan kepadanya. Terpujilah Kristus Tuhan Yesus yang selalu meraja untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.